Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat untuk sama-sama diberkati dengan pengajian pagi hari ini. Saudara, siapa yang tidak punya masalah? Kalau ada yang menyatakan saya tidak pernah punya masalah, wah saya mau berguru sama Anda. Dan siapa yang tidak pernah dikhianati, siapa yang tidak pernah terlilit hutang, siapa yang tidak pernah terikat dengan dosa, dan bagaimana kita bisa terlepas. Dan siapa yang tidak pernah dikucilkan? Kita semua tetap pernah mengalami dan itu tidak enak, Saudara ya. Nah, atau jangan-jangan saat ini saudara sedang juga mengalami semacam disisihkan, seperti istilahnya seperti kalah bersaing, atau Anda tidak mendapatkan peluang untuk menjelaskan kebenaran di hadapan pemimpin Anda. Baik pemimpin sekuler, bahkan sinode sekalipun, di kantor, perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Apakah Anda sedang mengalami itu? Mari kita belajar dari pemazmur ini. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, mohon anugerah-Mu, berbicaralah secara khusus tanpa batas melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Urapi dengan anugerah-Mu sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Dan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan di hadirat-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, kita lanjut terus pembahasan kita. Dan kita udah mencapai pasal 86 dari kitab Mazmur. Dan pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa Daud itu syarat dengan pergumulan. Ketika dia sebagai anak Isai tersisih ketika imam datang untuk pentahbisan raja, semua keluarganya kakak-kakaknya sudah dipilih tapi dia tak terpilih. Baru Isai ingat, oh iya masih satu lagi anak saya gitu. Nah, Daud datang kemerah-merahan, bukan karena soal gantengnya, tapi dia sudah kepanasan kan, karena dia di padang menggembalakan. Dari situ dia menjadi mulai karirnya dia mulai dari pemain kecapi, pemain gitar, Saudara. Terus Daud terlihat bukan memperlihatkan diri. Dan kemudian karirnya itu bukan gampang. Dari situ aja Saul yang kesurupan itu sampai membunuh. Dan ketika pasca Daud mengalahkan Goliat harusnya Saul itu menjadikan dia panglima perang atau pendampingnya atau asprinya. Malah dikejar-kejar karena iri dengki. Maka dari itu Tuhan, saudara-saudara sekalian, bahaya Yakobus 3 ayat 16. Ingat Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya, ingat. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan berbagai-bagai perbuatan jahat. Itu saja. Hati-hati, saudara. Segala kekacauan hidup, segala kekacauan baik dalam dunia sekuler dan rohani sekalipun, kalau ada dua hal ini, pasti ada kekacauan dan perbuatan jahat. Salah satu nelikung dari belakang, kemudian mengkhianati, lalu memblok kesempatan-kesempatan Anda untuk kesaksian-kesaksian Anda itu bisa dilihat, didengar, dan ditolong oleh orang yang bisa menolong Anda. Tapi saudara, ikuti jejak saya dalam mengimani pertolongan Tuhan. Saya selalu bersama istrinya berdoa, Tuhan, biarlah Engkau yang menyingkapkan. Ada orang lain mengatakan, bahkan saya mendengar direkam, padahal saya nggak nyuruh. Saya bilang simpan saja, jangan pernah disebarkan. Please, biarlah kau berkata seperti bersumpah, jangan disebarkan. Saya bilang gitu. Saya dengar langsung, oh masih banyak hal, bro, yang belum disingkapkan tentang dia.
Wah, ngeri Saudara. Masih banyak dan kami mau menyelamatkan jemaat dari pendeta penipu. Wah, ngeri Saudara, ngeri sekali. Saudara, kami hanya berdoa, "Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tidak ada peluang kesempatan untuk menjelaskan, maka Engkau yang membukanya." Saudara, ndak bunyi tahun, Tuhan turun tangan. Wah, luar biasa. Saudara, apakah hari-hari ini engkau membutuhkan pertolongan Tuhan? Oh, setiap hari. Setiap hari saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada kelemahan fisik saya, karena faktor saya tidak menjaga kesehatan dengan baik. Setiap detik saya itu merasakan ada sebuah duri dalam daging saya. Setiap detik saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita belajar dari pemazmur ini, luar biasa. Mazmur 86 ayat 1 sampai 18 ya. Doa minta pertolongan Tuhan, minta pertolongan, minta, lah mau kalau nggak minta gimana Saudara? Hanya Tuhanlah kekuatanku toh dan perisaiku. Mari kita belajar. Setiap detik kita tuh minta pertolongan Tuhan. Kenapa? Kalau Saudara nggak dijaga Tuhan, jantung diremes, habis sudah ya. Mari kita mulai belajar dari penjelasan singkat terlebih dahulu. Daud pasal, 86 ini Saudara, pasal 86 ini berbicara tentang keluh kesah Daud tentang orang-orang yang angkuh. Saudara pernah menghadapi orang angkuh? Angkuh itu bagaimana sih? Angkuh. Angkuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sifat suka memandang rendah kepada orang lain, tinggi hati, sombong, congkak. Keangkuhan itu sifat atau tabiat angkuh, ketinggian hati, kesombongan. Pernah ngalami? Waduh, saya sering Saudara. Angkuhnya minta ampun. Dan saya menasihati untuk anak-anak muda, jangan lupa ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kesucianmu, dan lain-lain. Ada 4 di situ. Saudara, jadi teladan, jangan angkuh. Saya menemukan ada orang sekali lagi semua itu dari motivasi Saudara. Apa motivasimu? Motivasi itu patron, gambar dasar, tujuan utama dasarnya itu apa? Itu akan pengaruh. Maka dari itu Saudara, salah satu ciri khas hamba Tuhan yang benar dari kesimpulan firman yang saya baca adalah seorang hamba Tuhan, siapa hamba Tuhan? Siapa saja yang melakukan firman Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Dia tidak besar kepala ketika dipuji orang dan tidak merasa apa-apa ketika tidak dianggap apa-apa. Itu salah satunya. Dan ada damai sejahtera. Saya terus tekankan Saudara, tekan Daud ini kan masalah utamanya sampai pasal 86 ini tuh bicara tentang doa pergumulan, doa minta tolong, bebaskan dari musuh. Jadi dari muda sampai tuanya itu dia banyak masalah menghadapi terus, tetapi selalu endingnya terpujilah nama Tuhan. Intinya begitu. Dan selalu diawali walaupun ada mazmur kutuk ya, ngutukin Tuhan, tolong hancurkan mereka gini nih, tapi intinya, esensinya adalah biar kehendak Tuhan yang jadi dan terpujilah nama Tuhan. Nah, kita menghadapi keangkuhan hidup, betul nggak? Kesombongan-kesombongan, saya dapati orang seperti itu. Wih, luar biasa, saya geleng-geleng kepala. Menganggap rendah orang lain. Loh, saya itu sering menghadapi itu, Saudara. Ini orang menganggap rendah saya, serendah-rendahnya. Bahkan dikupas di medsos. Padahal ini siapa? Nggak pernah ketemu. Baru ketemu sekali, waduh, cuma ngomong di grup WA gini, sudah, waduh ngeri Saudara. Saya mau nangis rasanya. Bukan sakit hati, kok kamu begitu sementara kau pelayanan. Oh Tuhan, ngeri Saudara, ngeri. Suatu hari dalam suatu pertemuan, saya ini kan orangnya cuek aja. Dan ingat Saudara, ciri khas orang yang penuh damai sejahtera itu apa? Tidak merasa punya musuh sekali dia tahu sedang dimusuhi. Dia santai aja. Orang yang enggak jadi gini Saudara, ikuti jejak saya. Orang yang tidak menyukai saya karena padahal dia nggak ngerti sesungguhnya, padahal nggak pernah datang ke tempat saya, nggak pernah ngobrol akrab dengan saya, tetapi dia tidak menyukai saya. Karena ternyata dianggap seperti kompetitor dan spiritnya ketika ketemu itu terasa Saudara.
Pernah nggak ketemu sama orang, engkau berasa kayak ditolak kayak di saya cuek aja Saudara. Emang gua pikirin. Dan kenapa? Saya ndak mau rugi. Maksudnya ndak mau rugi bagaimana Saudara? Contoh, dan ini kesaksian nyata, ketika ketemu gitu, kalau ketemu, "Eh, apa kabar Pak Iri? Weh, luar biasa, wah." Saya tahu, padahal dia ini munafik. Saya sangat tahu dan itu terbukti Saudara. Itu ya, ada orang ngomong ke saya, "Pak Heri, orang itu kok kayak nggak suka Pak Heri ya?" "Siapa?" "Yang tadi." "Loh kamu tahu dari mana?" Setiap kali Bapak ngomong ke pana ini apalagi ngomong sama, orangnya dia gitu, dia mukanya kayak nggak suka." Saya tertawa aja. "Loh kok ketawa?" "Loh ngapain kita pikirin? Saya ini kan ketemu semua tak anggap teman. Ketika saya ketemu temannya dia, bahkan jemaahnya dia, mungkin wakilnya dia, atau sekretarisnya dia, atau siapapun, saya kan itu teman saya juga. Saya berakrab, lalu dia curiga ini jangan-jangan ditariklah ini. Lah dia kan rugi sendiri. Paham nggak Saudara? Dia kan repot sendiri, rugi sendiri. Kenapa? Dia angkuh. Bahkan, wah Pak, aduh luar biasa Saudara. Siapa kamu? Saya direndah-rendahkan, titel saya disebutkan pun dalam spirit yang merendahkan. Saya pernah ngalamin itu. Saya cuek aja. Nah, kalau Anda di sepihak dari situ, betapa merananya hidup Anda. Lihat orang itu nggak suka, lihat orang itu curiga, lihat orang itu sementara orang itu seperti saya, hmm. Padahal Anda tidak pernah diskusi, sharing secara langsung, Anda tidak akrab dengan dia. Hanya gara-gara sebuah kekecewaan, itu pun misunderstanding, miskomunikasi, lalu engkau seperti itu. Sementara dia, hmm, tidak merasa punya musuh, padahal engkau memusuhi. Apa nggak rugi kau? Begitu Saudara. Fokus pada ya kemarin ya, fokus kepada keberkenanan Tuhan. Apakah engkau seperti itu dikenan Tuhan? Memalukan Saudara. Nah, Saudara, Daud itu ngeluh. Saya juga punya keluhan Saudara. Wah, orang itu kok begitu ya? Mestinya kita bisa bergandeng tangan, kok begitu ya? Tapi ketika dijelaskan, dia bahkan nolak Saudara loh. Padahal Saudara sedang menjadi berkat di mana-mana, tetapi di mata dia rendah. Nah, dia sebetulnya sedang menyusahkan diri. Saudara, maju terus di dalam Tuhan. Hamba Tuhan itu ciri khasnya, dia tidak merasa punya musuh sekalipun sedang dimusuhi. Nah, isi pasal ini adalah kedengkian musuh disesalkan, kebaikan Allah dimohonkan di dalam doa, memohon belas kasihan. Jadi saya seperti seperti pemazmur ini, kayak nyesel ini, orang itu kok gitu ya, kenapa kok aku, aduh nyesel saya, lebih baik nggak kenal kamu gitu rasanya. Tetapi saudara, mari engkau menghadapi apapun, tetap jaga motivasi. Motif gambar dasar saudara, patrun. Jadi patrun itu batik, sebelum dibatik dengan warna-warni itu ada gambar dasarnya dulu. Ya gambar dasarnya kayak gini, terus bagaimana ini apa ini? Baru dikasih warna-warni di situ. Nah, garis besarnya kita langsung aja pada kupasannya ya. Daud menguatkan doa dengan kesadaran keagamannya melalui kebaikan dan kuasa Tuhan. Dia menginginkan anugerah yang dahulu itu terus dinyatakan dan mengeluhkan orang yang angkuh, dia mohon tanda kebaikan Tuhan. Itu inti dari ajaran. Mari kita kupas dari apa yang saya dapatkan. Dari perenungan dan penerawangan saya di bawah pohon tomat. Mazmur 86, kepercayaan di balik pergumulan. Nah ini dia. Ada orang semakin bergumul bahkan meragukan Tuhan. Bahkan, wah saudara saya punya, mmm, ada anak muda yang masih muda saudara, itu prestasinya luar biasa, gajinya udah 3 digit dan dia dapat, beasiswa dari pemerintahan Cina, itulah orang Cina yang disebut-sebut kafir sama sebelah itu. Anak-anak Indonesia agama apapun yang kuliah di sana itu ada universitas yang memberi beasiswa. Selain beasiswa juga dikasih apa namanya, uang saku. Dia lagi kuliah itu bisa mentransfer untuk orang tuanya itu bisa sekitar 2 juta loh. Loh uang saku berapa itu? Padahal sedang kuliah dan itu tanpa ikatan dinas. Nah, dia ada di Jakarta pas ketemu saya karena saya tahu dulu dia, pelayanan juga main musik, anak muda. Saya tanya, "Gimana kamu udah sukses ya? Luar biasa. Kamu masih ingat Tuhan nggak?" "Ya masih sih."
Lah terus gimana? Kamu kok tak lihat nggak pernah ada upload lagi pelayanan di mana atau ibadah di mana minimal?" Jawabannya apa? "Saya masih percaya Yesus, cuma saya nggak peduli." Itu bukan karena Yesus, bukan masalah ini ya, apologetika. Hampir banyak anak Gen Z ya, itu seperti ini. Sudah banyak yang agnostik, Saudara. Percaya Tuhan tapi dia nggak peduli. Nah, Saudara, ada orang bergumul malah nggak peduli Tuhan. Ada orang bergumul malah kecewa dengan Tuhan. Orang kecewa itu karena keinginannya tidak terpenuhi. Hmm, hati-hati Saudara ya. Jadi, Saudara, kepercayaan di balik pergumulan. Saudara punya pergumulan sama saya juga hari-hari bergumul. Banyak orang melihat tampilan saya di medsos dan seterusnya gitu ya. Orang bisa mis salah persepsi loh. Tetapi saya santai aja, nggak masalah. Saya juga punya pergumulan, tetapi Saudara, jangan lupa kepercayaan kepada Tuhan. Mazmur 86 ayat 1-7. Oh, besar. Nah, doa minta pertolongan, ini doa Daud. Ingat isi Mazmur selalu bicara tentang doa, pujian penyembahan, dan pengajaran di balik semuanya itu. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Pelihara nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sepanjang hari penuh pergumulan. Buatlah jiwa hambamu bersukacita. Sebab kepadamulah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. Nah ini, dalam pergumulan Daud mengeluh, bergumul, menyampaikan pergumulannya. Lalu dia mengatakan apa di sini? Coba perhatikan. Ini catatannya, mengapa saya beri subnya seperti itu. Sebab engkau menjawab aku. Apakah ini sudah dijawab pergumulan yang dikatakan dari pasal 1-6 itu? Belum, tapi dia ngomong sebab engkau menjawab aku. Ini menarik. Nanti akan berkelanjutan ke pasal 8 dan seterusnya. Kepercayaan, gitu loh, ngomong, "Tuhan, aku begini-begini, aku minta pertolonganmu sebab engkau begini." Gitu loh. Tahu dari mana? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan di kitab Roma itu. Paham Bapak Ibu? Jadi Saudara, pergumulan yang terjadi, ingat dari semua yang saya baca Alkitab, baik kata maupun banyak ayat-ayat emas, akhirnya saya menyimpulkan dengan perhatikan ayat ini, Bilangkon 1 ayat 8 dan ayat Bilangkon 7 ayat 17. Apa itu? Satu, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Yang pertama ini, tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Yang kedua, jika dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Hmm? Jawaban Tuhan dari semuanya ini adalah jawaban doa ya, jawaban doa. 3 jawaban doa. Dan semua adalah jawaban Tuhan. 1, iya. 2, tidak. 3, tunggu. Nah, yang tunggu ini yang paling nggak enak. Tetapi semuanya adalah jawaban Tuhan. Ingat pengalaman hidup saya sampai saya bisa menciptakan 2 ayat ini. Iya, tidak, tunggu. Banyak jawaban tidak juga. Ternyata maksudnya Tuhan tidak pun maksudnya tunggu. Ada Tuhan akan memberi yang lebih baik lagi. Maka dari itu jangan takut kehilangan, ya. Apalagi ada orang mentang-mentang gitu ya. Kadang-kadang dia menuntut apa yang telah dia lakukan.
Nggak bisa. Jangan, visi itu jangan dibeli, jangan manusia yang bisa dibeli. Wani piro gitu. Memang sepertinya egois, oh tidak. Bicara tentang prinsip, yang penting prinsipnya jelas. Tentang visi Tuhan, tentang aturan. Ya, kadang-kadang orang lupa, "Loh kamu tuh sebagai apa?" Gitu. Baik, luar biasa Saudara ya. Kepercayaan di balik pergumulan, tetap percaya Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rancanganmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, jalanku bukan jalanmu. Saudara mesti percaya. Kalau sudah lakukan bagianmu, yang lain bagiannya Tuhan. Angkat tangan, Tuhan turun tangan. Puji Tuhan. Yang kedua, ucapan syukur telah berpengalaman dengan Tuhan. Nah, kalimat ini saya suka. Berpengalaman dengan Tuhan. Berpengalaman dengan Tuhan itu artinya bukan soal, lebih pengalaman, lebih hebat, bukan soal lebih hebatnya, bukan. Tetapi saudara ngalami Tuhan, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Berkali-kali. Karena apa? Engkau disertai Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah berjanji meniadakan masalah, tapi Tuhan mengatakan apa? Aku menyertai sekarang sampai selama-lamanya. Karena itu ucapkan syukur, karena engkau punya pengalaman dengan Tuhan, maka engkau bisa menyimpulkan seperti saya. Belangkon 1 ayat, 8, ya pokoknya berubah sesuai keingatan saya Saudara, ya. Kemudian Belangkon 7 ayat 17. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu pergumulan saudara. Hari ini topik kita adalah doa minta pertolongan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Pertama itu, soal tertolong seperti maunya saudara atau tidak, yang jelas tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Ayo yang ada di live chat yang mengikuti, katakan amin. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu keadaan saudara. Sekalipun saya kalau bicara tentang keadaan saya saudara, aduh banyak orang nggak ngerti. Tetapi saudara kenapa saya santai dan saya tetap kuat. Dan pergumulan-pergumulan saya itu mempengaruhi fisik loh saudara. Tetapi saudara, saya selalu berkata tidak mungkin tidak tahu. Terutama pergumulan batin ini saudara. Dalam keadaan begini saudara, kadang-kadang saya ngomong, saya ini harusnya dia hormati. Harusnya, tetapi dia hina sehina-hinanya. Tetapi saya berkata tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Dan bukan penghormatan itu yang saya cari. Bukan. Dan kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong, walaupun belum seperti yang kenyataannya belum seperti yang saya inginkan. Saudara, Belangkon 1 ayat 8 dan 17 dan 7 ayat ini, apakah saudara bisa katakan amin? Yang ada di live chat. Amin ya. Saudara, ikuti saya. Kenapa saya hari-hari ini saya berani mengatakan ikuti saya, ikuti saya. Saya nggak perlu takut karena itu hal yang sudah saya lakukan. Hal yang tidak kalau hal-hal yang tidak saya mampu lakukan saya nggak berani khotbah. Karena semua di firman Tuhan, semua rasul, murid, semua itu orang-orang yang berani berkata, "Ikuti saya, marilah," gitu. Nah, ucapan syukur telah berpengalaman, mengalami Tuhan. Jadi jangan hanya teori, itu kentara kok Pak, Bu. Dari khotbahnya, spiritnya, cara meresponnya, ini tuh hidupnya dari penjilat, hidupnya hanya nelikung, hidupnya hanya menghambat orang lain. Dalam dunia pelayanan ada, cuma kita tidak perlu saling menuduh, pokoknya fokus saja. Saudara supaya tidak terlibat saling menuduh, saling serang satu dengan yang lain, fokus saja kepada calling Anda. Nah, saudara, mmm, Mazmur 86 ayat 8 sampai 13. Ucapan syukur, kenapa? Karena engkau telah berpengalaman dengan Tuhan. Ini bukan bicara soal lebih pandainya, bukan. Tetapi engkau baca firman, mendengar tausiah, pengajian seperti ini, engkau percaya karena itu firman Tuhan bukan perkataan Kiai Blangkon, bukan. Tetapi, oh itu adalah penjelasan tentang firman, oke aku lakukan. Nah itu, lalu engkau ngalami, waduh bahagia saudara. Ayat 8 sampai 13. Tetapi ada seperti tapi tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku, kau Tuhan, na 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 na. Na 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 doaku, aku percaya Tuhanku dahsyat.
Kau la 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 la, na 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 na. Waduh bagus sekali itu ayatnya, lagunya. Tiada seperti Engkau di antara para Allah, ya Allah ini A kecil ya, para Elohim tetapi penguasa-penguasa gitu. Di luar Elohim Adonai di dalam nama Yesus, di luar itu. Ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Wah, luar biasa. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu Tuhan, sebab kasih setiamu, janjimu Tuhan, melebihi segalanya. Aku bersyukur, aku bercukur, bukan. Sebab kasih setiamu besar atasku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ada kata-kata itu saudara. Tetap ucapkan syukur, tetap percaya dalam pergumulan apapun. Ingat dulu Tuhan tolong. Sekarang pasti Tuhan tolong karena Tuhan kita sama. Dan tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Miliki pengalaman hidup. Maka dari itu orang debat kekristenan. Ini banyak ini Pak. Saudara tonton Ikim ya yang lain tadi malam itu. Waduh. Saya lagi mau nurunkan konten nanti bersama Pak Setengah Kera. Membahas tentang fakta ini Pak Bu. Ngeri. Diduga gombal-gambul Al-Quran halalkan pedofilia. Padahal bukan hanya Al-Quran saja. Hadisnya. Kemudian fatwa-fatwa. Ngeri sudah. Ngeri sekali. Loh ini kan kita tidak menghujat. Kita bacain artikel-artikel tulisannya mereka sendiri kok. Itu Muhammad Hijab tuh mengatakan kalau kamu hanya membaca Quran maka seks dengan anak adalah halal. Jikalau kamu hanya berpaham Al-Quran saja kamu akan mengarah ke pedofilia dan pedofilia yang parah. Ngeri. Tadi malam dengan Pak Steiger dibuka semua. Loh, saudara bersyukur engkau berada di tangan Tuhan yang benar. Ada amin Bapak Ibu. Maka dari itu pertanyaan saya, masih mau mikir mau jadi mualaf? Mikir. Mikir aja cukup. Baru berdoa. Terakhir, prinsip dari oleh untuk Tuhan saja. Ini menjaga hati, menjaga kepala kita supaya paham seperti yang Tuhan katakan. Apabila kamu melakukan ini itu, katakanlah aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Sebentar, saya ingat ayat itu ya. Hamba yang tidak berguna. Ini bukan soal minder, bukan. Tetapi sikap. Nah ini dia. Demikian jugalah kamu apabila. Ini kata Yesus sendiri ya kalau merah begini. Oke, sudah. Demikian juga kamu apabila telah, ingat ya, kalau telah melakukan segala sesuatu. Yang ditugaskan kepada kamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Loh kok begitu? Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Kemampuan kita bukan karena kita. Itu prinsip, itu yang harus kita pikirkan. Pikiran yang dipikirkan terus maka menimbulkan iman. Kalau iman mendorong tindakan, kalau Anda berani bertindak membuahkan hasil. Engkau akan humble, rendah hati, tidak merasa-merasa dan engkau tidak angkuh. Ingat kata tadi ampuh, definisi angkuh, merasa lebih dari yang lain dan merendahkan orang lain. Jadi luar biasa ya saudara.
dari, oleh, untuk. Anda minta pertolongan Tuhan. Kalau sudah ditolong hati-hati, maka dari itu di Hakim-Hakim 7 dalam perang melawan suku Midian dan lain-lain, dikeroyok ya, itu Gideon dikasih syarat sama Tuhan 32.000 pasukan, Tuhan ngomong, "Yon Yon, yang takut suruh pulang." Loh kenapa? Soalnya takut ini biasanya nanti main belakang. Itu kalau saya bahasakan ya, Saudara. Nanti kalau kamu tuh pasti menang karena saya yang bersama kamu, kamu menang. Tapi kalau kamu menang nanti mereka itu menyombong. Lah benar, Saudara. Akhirnya, "Oh saya yang membesarkan, nama Gideon, oh saya yang melakukan ini." Lah ini yang gini-gini suruh minggir, betul. Gara-gara ayat ini Saudara, saya paling nggak suka orang itu yang ngaku-ngaku, kemudian menyombong, mengangkuhkan, lalu merasa paling berjasa. Itu kenapa saya nggak ngerti, nggak suka dalam arti ini, kau salah, gitu loh. Nggak ada yang karena diri sendiri. Maka dari itu saya akan menyesal sekali ketika ada orang ngasih sesuatu lalu ngungkit-ngungkit, aduh menyesal sekali. Bagi saya bukan karena harga diri saya tidak, tapi dalam dunia pelayanan saya bilang, "Kau berdosa sekali di hadapan Tuhan. Mending kamu nggak usah, nanti kau mati loh seperti Ananias dan Safira." Betul, mati rohanimu. Ananias dan Safira itu, Paulus sampai ngomong, "Loh, kenapa kau bohongi Roh Kudus? Kau nggak ngasih itu nggak apa-apa. Kau jual nggak usah ikut-ikutan sok-sokan dengan yang lain. Yang lain mampu ngasih dan seterusnya, kau mau nyombong, kau bilang semuanya malah tidak." Itu loh Saudara, sampai membentuk prinsip saya yang keras terhadap hal tersebut. Suatu hari saya kontrak waktu itu rumah sampai pokoknya perjalanan 10 tahun lah. Saya perbaiki-perbaiki nggak hitung-hitungan. Itu kan harus tugas tuan rumah kan, padahal ini milik organisasi pelayanan loh. Saya perbaiki-perbaiki pokoknya totalnya hampir 100 lah selama 10 tahun itu. Pokoknya gede lah, bagi saya gede sekali. Ini yang senior-senior ngomong, "Wah, Her, kau harus minta ganti rugi, kamu udah nggak di sini." Saya bilang, "Oh nggak apa-apa, anggap aja persembahan." Saya nggak pusing, yang lain yang pusing. Prinsip apa Saudara? Dari, oleh, untuk. Apakah tidak boleh bangga? Boleh, nggak apa-apa. Dipuji orang, dinikmati, tapi nggak usah lama-lama. Semua dari, oleh, untuk. Sehingga pertolongan Tuhan itu menjadi kesaksian yang dahsyat. Ketika engkau bersaksi, engkau berkata, "Tidak mungkin kalau bukan Tuhan." Itu saya alami Saudara. Semua hal yang saya saksikan selama ini, saya selalu ngomong, "Kalau nggak Tuhan." Waduh, kadang-kadang saya keceplosan ngomong nggak tepat lah. Wah gila ini. Wah luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari, apa ya, nggak mikir itu, seorang prajurit yang berjuang tidak memikirkan diri sendiri. Hmm, Bapak Ibu, sehingga hidup ini santai. Engkau belum punya ini nggak apa-apa, belum bisa, perbaiki ini itu nggak apa-apa, nanti ada waktu Tuhan. Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Salah satu contohnya adalah kita bisa konsisten ya, kecuali sakit mungkin saya nggak bisa pelayanan, tapi puji Tuhan, dalam hampir 4 bulan ini atau ngaji ini saya Saudara, dari Amsal, Pengkhotbah, sekarang Mazmur. Saya kemarin baru, minggu lalu ya, penampilan dalam keadaan flu. Selama saya tidak tergeletak, secapek-capek apapun kecuali bablas anginnya. Kan pernah tuh, sudah kurang 5 menit, "Ah tiduran dikit deh." Oh bablas. Kecuali itu ya. Semua dilakukan dari, oleh, untuk Tuhan. Saudara-saudaraku, mari, apakah engkau membutuhkan pertolongan? Ingat saudara, apakah engkau membutuhkan pertolongan, pertanyaan saya? Tetap percaya di balik pergumulan. Yang kedua, ucapkan syukur. Pengalaman-pengalamanmu dengan Tuhan yang lalu, ingat kembali. Maka dari itu tidak mungkin Tuhan tidak tahu, dan kalau dulu Tuhan tolong, sekarang Tuhan tolong. Terus terakhir adalah, ingat semuanya itu dari, oleh, dan untuk Tuhan saja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah di saat aku tak sanggup lagi, di situ kok lupa saya. La 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 la. Wah luar biasa.
Hatiku tenang berada dekatmu, sebab kau pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau telah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Saya baru ingat, kata memikat hatiku itu saya senang sekali. Menyentuh hati saya. Saya dipikat seperti orang kena jerat. Nempel. Itu pikat. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ. Loh kok lupa? Di situ apa? Tolong diingatkan saya. Itu lagu menyentuh hati saya, ya. Saya mau tampilkan tetapi apa, eee kena kena klaim. Waduh luar biasa ya. Saudara-saudaraku maju terus di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menyapa sahabat-sahabat kita. Ibu Musyimanasih, shalom Ibu Musyimanasih. Oh di situ, ini dia ada yang mengingatkan saya, mana dia, mana. Nah, di situ tanganmu bekerja. Wah iya. Saudara-saudara, lagu itu luar biasa loh. Hatiku tenang berada dekatmu, sebab kau pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, sebab kau pelihara hidupku. Loh kok itu lagi? Luar biasa. Nyanyikan dengan sukacita ya saudara. Nyanyikan dengan sukacita karena Tuhan itu, apa, baik. Tuhan itu luar biasa. Oke. Nah ini saya ada ini ya. Dari Citra Scholastica. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kata memikat itu sangat menyentuh hati saya. Dari semua kalimat itu, kata memikat ini yang paling rema menyentuh hati saya. Karena seperti itulah saya terpikat oleh Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Nah ini yang kedua. Saya banyak hal yang saya tidak mampu lagi. Tetapi saya nggak sanggup. Saya hanya angkat tangan. Tuhan turun tangan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Teng 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 teng. Ingat saudara poin-poin ini di-screenshot ya. Kepercayaan di balik pergumulan. Ucapan syukur telah berpengalaman dengan Tuhan. Prinsip dari, oleh, dan untuk Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Nah sekarang Atia Ahmad terima Yesus, oke. Ibu Musyimanasih juga ada ya, FU. Putri Sulawesi, shalom selamat pagi Pak Pendeta Heri, Ikim dan semua saudara seiman, amin. Yopi Wangko, shalom selamat pagi, siap ngaji bareng Kiai Jenderal Ikim, Kalimantan Selatan hadir. Wah, kawan Nua ini dari Kalimantan Selatan ya. Kalsel di daerah mana? Kenal nggak dengan pendeta itu senior saya, Kak Arti Dasjar dari yayasan apa ya? Borneo, saya lupa. Tolong sampaikan salam kalau mungkin kenal. Arti Dasjar, senior saya. Pagi ini kami siap disegari oleh firman Tuhan. Putri Sulawesi, Agus Rini, shalom semuanya. Siap ngaji, terima kasih Hendy, shalom. Jogal, shalom. Guru Kiai Pastor Heri.
Jogal ini siapa ya? Kok saya lupa. Di Jogja ya kalau nggak salah. Baik, Daniel Warsito Channel. Wih, apa kabar? Amin, dekat Elohim saja aku tenang. Iya, puji Tuhan. Daniel Warsito ini channel, jangan lupa subscribe ya. Pak Daniel Warsito, Tuhan memberkati. CK alias Acakadut, pagi, shalom, Pendeta Heri, semuanya, God bless you. Meke, apa kabar? Amin. Weni, shalom. Samsung Diary dari Sidikalang, Sumatera Utara, Indonesia menyapa, shalom. Wah, Sidikalang, puji Tuhan. Along Bujang, Simon Ellison, amin. Musi Manase, nah, juga Atia Ivi, Putri Sulawesi, Tuhan Yesus hanya sejauh doa, kita angkat tangan menyerah, Tuhan akan turun tangan, betul. Cek. Kehidupanku memang tidak mudah, tapi aku bahagia. Hidup itu seperti cuaca, dia bisa berubah tiba-tiba. Tidak selamanya cerah, tidak selamanya turun hujan. Ada Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Betul ya. Nah, Filipi ini 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung. Oh, ini ayatnya Holyfield ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walaupun harus melewati lembah kematian, Dia bersamaku. Amin. Amin, amin, amin. Suwerni, tanganmu bekerja. Oh ya, mengingatkan saya tadi. Terima kasih. Dewi Fortune. Nah, shalom Pak Eri. Selamat pagi, selamat melayani. Amin, amin, amin. Deki Darmawan, shalom pagi Pak Eri, salam sehat semua bagi sahabat semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Putri Sulawesi, setiap pujian rohani Kristen mengandung kuasa karena Allah bertahta di atas pujian yang benar. Amin, betul. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan. Jumpa lagi esok di jam yang sama. Maju terus, jangan takut. Tuhan besertamu. Janji Tuhan, ketahuilah, Tuhan tidak pernah berkata, aku meniadakan masalahmu, tapi janji Tuhan adalah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dalam keadaan apapun, mari tenangkan diri, supaya saudara dan saya bisa memilih skala prioritas, hingga kita menjadi umat yang lebih dari para pemenang. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami, Engkau pegang tangan dan kami memegang erat-erat tangan-Mu menjadi umat pemenang. Kami tenang di hadirat-Mu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh.